Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi di video kali ini. Saya akan mendatangi petani Cikalong, atau misalkan petani Mande sih lebih tepatnya, cuman ini daerah perbatasan antara Bandung, Cikalong, Purwakarta dan Mande. Nah, ini sudah terlihat lahannya. Rencana ini akan ditanami pare, paria, sama timun. Untuk lebih jelasnya kita ngobrol di sana dengan petaninya, berbincang-bincang. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak siapa? Bapak Baa aja. Nah, jadi kalau misalkan ada yang mau ke Mande atau ke Jangari, ada di sini tokoh taninya itu Pak Baa. Oke Pak, mengenai tentang dunia pertanian, mungkin Bapak sudah bertani berapa lama? Ya udah lama sih, pokoknya sebelum menikah aja sudah mulai tani. Kurang lebih berapa tahun? Kurang lebih sekitar 16 tahunan. 16 tahun sudah mulai tani. Pas awal tani, awalnya bertani apa sih Pak? Engkol, kubis. Engkol di daerah sini? Bukan. Oh, di dataran tinggi. Oh. Terus pas begitu awal tani di daerah Mande di sini dari tahun berapa Pak? Ke Mande tahun 2007-an. 2000, lumayan. Berarti 14 tahun ya. Iya. Nah, semenjak tani di sini, dari tanaman atau komoditi apa sih yang mulai terasa sulit bertani itu? Dari komoditi apa? Kalau yang saya rasakan yang paling sulit itu mungkin cabai. Cabai, semua jenis cabai. Nah, yang disebut sulit, indikator atau parameter cabai itu sulit dengan ada apanya sih, hama kah atau misalkan virus? Hamanya iya, virusnya juga iya. Jadi double ya. Double. Nah, kalau misalkan dari segi hama yang sulit di cabai itu apa? Kalau cabai tripnya. Oh, trip. Di sini paling sulit. Di usia berapa hari setelah tanam Pak mulai muncul trip? Pokoknya sekitar udah mulai berbunga aja. Oh, pas menjelang berbunga. Kalau misalkan si virusnya itu? Kalau virusnya yang paling sulit itu patek. Oh, patek antraknosa ya. Patek. Jadi busuk kering. Nah, balik lagi tadi ke hamanya. Dari apa tadi hamanya? Trips. Pengendalian trips atau misalkan cara pencegahan trips, Bapak mungkin udah menemukan gimana caranya Pak? Ya paling di spray. Itu pencegahan atau misalkan pengendalian? Pencegahan juga iya, pengendalian juga iya. Gitu. Kalau misalkan pencegahan di usia berapa hari setelah tanam? 1 minggu paling. Oh, 1 minggu langsung di spray. Kalau misalkan buat pengendalian ya tentu aja rutin kalau pengendalian. Jadi itu apa ya, bukan parameter, interval berapa hari dari penyemprotan? Kalau di sini biasa kalau yang saya pakai 1 minggu sekali. Oh, 1 minggu sekali penyemprotan. Oke, itu biasanya memakai racun pestisida yang jenis sistemik atau misalkan kontak sih Pak? Kontak sistemik juga. Kontak sistemik. Biasanya menggunakan apa sih, bahan aktif apa ya Pak? Kalau bahan aktifnya sih kurang tahu ya. Kalau bagi saya mau bahan aktifnya apa nggak jadi masalah, yang penting buat hamanya apa penyakitnya langsung mati kontan ya. Gitu. Tapi itu apakah dengan satu racun atau misalkan bergantian? Bergantian kalau saya. Bergantian. Itu tujuannya untuk apa sih Pak? Katanya. Nah, supaya nggak kebal gitu. Hama atau penyakitnya. Jadi di rolling terus. 1 minggu pakai produk yang ini, yang agak murah mungkin. Iya. Nah, minggu depannya lagi yang agak bagus gitu. Tapi terbukti nggak Pak? Sebelumnya mungkin Bapak menggunakan satu produk, terus kesini mulai di rolling, terbukti nggak? Kalau masalah itu sih tergantung
apa rezeki kita juga sih. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang nggak bagus gitu. Tapi ya mungkin belum terasa signifikan ya dengan adanya rollingan seperti itu. Nah kalau misalkan buat pencegahan patek ya sih, ngomong-ngomong di cabe, rata-rata petani emang sulitnya itu pengendalian patek atau pencegahan patek. Nah kalau misalkan sekarang nih Bapak lupa akan adanya pencegahan si patek, nah terus udah terkena nih, terserang patek si tanaman cabe, nah cara dikendalikannya seperti apa sih? Ya terus aja gitu, spray. Tapi emang setelah tahu oh gini caranya pengendalian si patek, ada perbedaan nggak Pak dengan sebelum mengetahui? Kalau yang saya rasakan itu tetap aja sih. Kadang-kadang begini, kalau kita punya tanaman cabai udah kena patek, kita spray, kadang-kadang sembuh, kadang-kadang tetap gitu. Jadi banyak ya? Jadi banyak. Kadang-kadang kan kalau patek, kalau di sini, tapi kalau di daerah lain mungkin nggak terlalu juga ya. Iya. Di sini kalau udah kena patek 1 hari, pokoknya sekarang kena patek 1 minggu bisa habis satu kebun. 1 minggu. Daerah 1 minggu bisa habis semuanya. Nah berarti Bapak pernah mengalami seperti itu Pak? Pernah. Luasan berapa? Kalau tanaman sih di sini ya banyak sekali. Kadang-kadang kalau saya tanam cabai paling sedikit 5.000 lah. 5.000 pohon. 5.000 pohon. Habis semua? Habis, bisa habis semua. Target umpamanya 1 kali petik kan biasanya suka diambil hijau atau merah gitu ya. Kalau diambil hijau 1 kali petik itu bisa nyampe 20 karung. Bisa cuman paling 5 diambil hijau itu. Tapi dengan adanya kejadian seperti itu Bapak gimana ya, kalau bahasa Sundanya mah kapok nggak Pak? Enggak ya? Karena udah pekerjaan sih perusahaan saya itu. Iya benar. Kenapa Bapak pada akhirnya memutuskan untuk bertani Pak? Ya karena mungkin itu udah pekerjaan saya. Ya mungkin itu aja. Kalau dulu sebelum nikah mata pencarian Bapak selain tani apa Pak? Sempat apa dulu atau gimana gitu? Kalau sebelum nikah sih cuma tani. Langsung tani juga. Tapi kalau udah nikah ya ke kolam. Oh jadi emang kadang oh ya deket apa sih tempat pemancingan juga ya di sini, jadi enak. Benar-benar. Nah menurut Bapak sendiri buat anak-anak muda atau misalkan petani-petani milenial kan sekarang banyak Pak ya yang udah mulai bertani tapi muda-muda. Dalam bidang pertanian sendiri itu menjanjikan atau enggak Pak? Kalau menurut saya disebut menjanjikan enggak lah Pak. Enggak. Kenapa enggak Pak? Ya kalau umpamanya kita punya modal sedikit, iya. Nah kita bertani belum tentu karena itu menjanjikan hasil gitu. Belum tentu. Iya, gambling ya. Masih poek lah gitu. Bahasanya poek. Bener. Cek orang serama ayo nu karek diajar mah ayeuna turun terjun tani gitu nya langsung rugi kapok bisa-bisa. Gitu. Tapi kalau misalkan buat apa ya? Dalam jangka waktu panjang bertani itu emang enak atau menjanjikan atau gimana? Bapak sekarang terjun tani berarti ada salah satunya dong Pak. Kalau misalkan nggak untung pasti nyaman. Kalau nggak nyaman ya enak lah gitu. Nah Bapak kenapa sih alasannya bertani? Pasti ada salah satunya lah. Memang iya ada. Apa Pak? Kalau tani umpamanya begini, 1 kali rugi, 2 kali rugi gitu ya. 1 kali untung, yang 2 kali rugi itu bisa ditutup dengan 1 keuntungan itu malah bisa lebih gitu. Gitu. Apalagi kalau misalkan kita langsung bisa masarkan ke pasarnya, nggak lewat bandar atau apa. Yang penting kita bertaninya jangan sedikit-sedikit. Kalau sedikit ya cukup lah. Gitu. Minimal luasan berapa hektar Pak? Ya kalau mau normal 1 hektar juga udah cukup sebenarnya. Udah cukup. Dengan bebas mau tanaman apa aja. Yang penting kalau 1 hektar kita punya lahan 1 hektar jangan satu macam gitu. Oh jadi ditumpang sari. Ditumpang sari. Mau tumpang sari mau 1 hektar itu 1,5 hektar tanam cabai, umpamanya 1,5 hektar lagi tanam terong. Iya benar. Jadi kalau rugi di terong mungkin cabai untung lah gitu. Benar. Nah kalau misalkan apa sih dari segi untung ruginya, kalau misalkan terserang hama atau misalkan penyakit
Itu kan emang dari segi budidayanya ya Pak. Nah yang kita harus dilihat atau misalkan gimana ya, diterawang lah sebelum bertani, berarti oh kita harus tanam ini nih, pasti ntar panen bakal tinggi. Sering gitu nggak Pak? Ya sering. Sering gitu. Sering. Itu rata-rata kita nyarinya seperti apa sih Pak, atau dari mana sih nyari? Kalau saya pribadi dilihat dari harga sekarang. Umpamanya sekarang harga cabai lagi murah, tanam. Mudah-mudahan kan kalau udah murah pasti mahal. Iya benar. Gitu, kalau menurut saya. Tapi nggak misalkan kita cari ke toko-toko pertanian, nanya-nanyain gitu. Enggak, paling lihat di kawasan wilayah. Oh, di wilayah ya. Wilayah ini sekarang banyak tanam apa gitu, yang sedikit apa, saya sedikit kita tanam gitu. Benar. Tapi pernah nggak Pak, Bapak ngerasain di titik dimana Bapak udah jenuh lah bertani, kesal gitu dengan hasil, wah nggak ketutup modal tuh gimana, pernah nggak? Ya bukan pernah lagi, sering. Tapi dengan menutupi rasa seperti itu Bapak untuk lanjut tani seperti apa sih? Ya mudah-mudahan aja kalau kita tani lagi ya kedepannya kita berhasil begitu. Nah mungkin Bapak kan emang sudah 16 tahun bertani, bisa mengasih saran, masukan atau misalkan sharing lah, apalagi khususnya buat petani-petani muda yang mau mencoba bertani gitu Pak. Boleh ada wejangan atau misalkan saran gimana? Ya yang penting kalau bagi petani-petani yang baru pemula atau teman-teman saya yang udah lama juga, yang penting kalau kita bertani jangan kapok gitu aja. Cara apa tuh mencek urang nama ngurusna lah gitu. Iya. Ngurusna teh kudu rutin gitu, nyemprot kudu rutin, pupukna kudu maksimal lah gitu. Ulet ya Pak ya? Ulet. Siap. Kalau lahan yang ini sekarang rencana mau ditanam apa Pak? Tanam pare. Oh pare. Paria ya, Pare. bukan padi. Lahan pare. Oh, di sana mungkin lahan pare. Itu kira-kira 8.000 meteran. 8.000 meter. Ini sekarang pakai benihnya dari perusahaan apa Pak sekarang? Dari perusahaan Bintang Asia. Oh, Bintang Asia. 8.000 meter, hampir 1 hektar. Ini modal berapa Pak? Ini baru masuk kira-kira, kalau 4 masuk lah, baru 4 juta. Baru masuk pupuk kandang, benih, tenaga kerja. Oh, berarti belum sama tuturusnya ya? Belum. Diperkirakan ya 15 jutaan lebih lah. 16 juta itu untuk 8.000. Tapi tanpa pakai mulsa ya Pak? Tanpa, kalau pakai mulsa mungkin bisa lebih. Kenapa nggak pakai mulsa Pak? Kalau pakai mulsa modalnya hanya kaligus. Ya kaligus. Bener. Ya semoga dengan Bapak sekarang rencana mau menanam pare di Kampung Pasir Empul ya Pak, Kampung Pasir Empul, Desa Mande, Kecamatan Mande, hasilnya bisa lebih maksimal. Amin. Oke, mungkin di video kali ini dicukupkan sekian. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat, khususnya buat petani-petani milenial. Ditunggu video berikutnya untuk sharing tentang pertanian. Terima kasih, sukses petani Indonesia.